Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Suara melonglong muncul satu demi satu. Irama itu kaya seperti simfoni yang agung dan megah. Pilar api dan cahaya melintas dari belakang anggota Sekte Tang saat mereka meninggalkan jejak cemerlang di belakang mereka saat mereka terbang menuju kota bercahaya. 300 meriam silang ilahi Zuge menembak pada saat yang sama dan setiap ledakan menembakkan 16 peluru meriam jiwa stasioner. Otot wajah Hecha itu berkedut, terus menerus dia memandang. Itu semua uang yang berharga. 4.800 peluru meriam jiwa stasioner ditembakkan sekaligus, bahkan ke Kaisar Ryu yang telah menguasai teknologi alat jiwa yang paling kuat. Tidak akan melakukan hal seperti ini, tapi Huo Yuhao melakukan itu. Dia tidak pelit sama sekali saat dia memutuskan rencananya. 4.800 peluru meriam jiwa stasioner naik ke udara dan pada saat ini kilatan terang dan cemerlang itu menyebar dan terbang ke segala arah. Mereka seperti bunga yang dilemparkan ke udara dan perasaan itu dipenuhi dengan keajaiban. Bebe bergumam, apakah adik junior menggabungkan teknik senjata tersembunyi Sekte Tang ke dalam tembakan artileri? Meriam silang ilahi Zuge sedang dikembangkan terus menerus. Setiap 2 barel meriam bisa membidik satu sasaran dalam keadaan normal. Hampir mustahil bagi para pembidik untuk mencapai 8 sasaran berbeda dengan 16 barel. Tapi Huo Yuhao tidak memiliki masalah ini. Huo Yuhao dapat membagi pikirannya dengan kekuatan spiritualnya yang menakutkan dan dialah yang memberi kru meriam itu 240 target yang tepat. Meriam-meriam itu ditembakkan secara beruntun dan tidak bersamaan, dan itulah alasan mengapa semua datang bersama. Seperti sebuah simfoni, ledakan-ledakan itu terjadi satu demi satu. Alat jiwa pengintai udara hampir seluruhnya dimusnahkan, tetapi alat jiwa ketinggian rendah di 500 meter masih ada. Meskipun sebagian besar dari mereka hanya menyapu tanah untuk pengawasan, mereka memberikan umpan balik segera ketika begitu banyak peluru meriam jiwa muncul pada waktu yang sama di kejauhan. 4 benteng alat jiwa di sekitar kota bercahaya mengaktifkan pertahanan mereka yang terhubung sesegera mungkin. Mereka tidak tahu apa yang sedang diserang oleh musuh. Jadi itu tidak akan lagi merupakan respon terbaik. Tetapi semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat, dan mereka tidak mungkin mencegah setiap serangan. Ledakan terdengar dari 4 sudut kota bercahaya. Beberapa peluru meriam meledak di langit dan beberapa meledak di penghalang pertahanan alat jiwa. Itu seperti jatuh ke tanah saat mereka menyala di setiap sudut. Tepat saat ledakan ini berlanjut di 4 sudut kota, percikan dan kilatan muncul sekali lagi di langit. Tapi ledakan ini jauh lebih dekat ke tanah karena alat jiwa pengintai ketinggian rendah adalah yang sedang diledakkan. Hampir setengah dari lebih dari 200 alat jiwa pengintai ketinggian rendah dimusnahkan dalam sekejap mata. Keempat sisi alat jiwa hampir tidak bisa berjuang untuk membela diri. Belum lagi fakta bahwa mereka tidak punya waktu untuk bekerja sama dengan alat jiwa pengintai ketinggian rendah, sehingga benteng alat jiwa mereka dapat mencegah serangan-serangan itu. Putaran kedua, tembakan! Huo Yuhao sudah memberikan perintah kedua untuk menembak ketika kembang api terbuka di keempat sudut kota. Simfoni kedua dapat didengar ketika 4.800 peluru meriam jiwa stasioner lainnya ditembakkan dan meluncur ke arah kota bercahaya. Hecha itu memejamkan matanya dengan menyakitkan, tapi instruksi jiwa Sekte Tang lebih diatasi dengan kejutan dan gairah. Ini adalah pertempuran modern. Mereka meluncurkan serangan jarak jauh terhadap musuh-musuh mereka dengan mengandalkan senjata. Masing-masing dari mereka percaya diri karena musuh mereka jauh dan ada 18 gerbang spektral di belakang mereka yang bisa mereka masuki. Tidak sulit untuk membayangkan seberapa tinggi moral mereka. Bom, bom, dan bom terus bergema. Ledakan itu hampir terhubung dengan mulus. Kali ini lebih banyak peluru diarahkan ke udara selain menekan keempat benteng alat jiwa. Hampir tidak ada lagi alat jiwa pengintai ketinggian rendah setelah putaran ini dan beberapa alat jiwa pengintaian udara. Kota bercahaya bahkan belum mencapai lokasi optimal sebelum mereka diledakkan kembali ke tanah. Bersiap untuk putaran ketiga. Kakak kedua, berikan padaku.
Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya ke He Chaito yang muncul di sebelahnya. Mata He Chaito penuh kerinduan dan dia tidak tahan untuk menurutinya. Tapi dia tidak berani ragu bahkan untuk sedetik pun pada saat seperti ini. Cahaya melintas ketika sebuah meriam besar dengan laras perak muncul di tangannya. Dan dia menyerahkannya kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengulurkan tangan dan meraih meriam berat itu yang panjangnya 2 meter dan memiliki lubang terbuka dengan diameter 250 cm dan meletakkannya di bahunya. Huo Yuhao berlutut dan mengintip melalui ruang lingkup. Tangan kirinya memegang laras meriam dan dia melilitkannya di depan, sementara dia melilitkan tangan kanannya di bagian tengah bagian paling tebal. Dari laras itu, dia seperti patung dan dia tidak bergerak sama sekali. Su Tianran, terima pukulan dariku. Putaran ketiga, tembakkan. Setiap peluru meriam jiwa stasioner disimpan dalam meriam silang Ilauzuge akhirnya ditembakkan pada gelombang terakhir. 40.800 peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 melonjak ke udara kali ini. Mereka tidak bubar karena mereka hanya punya satu target. 4 benteng ala jiwa yang membela kota bercahaya di keempat sudut semuanya telah dibombardir oleh ratusan peluru meriam jiwa stasioner. Meskipun mereka hanya peluru kelas 4, mereka masih peluru meriam jiwa stasioner. 9.600 peluru meriam jiwa stasioner telah ditembakkan dalam 2 putaran sebelumnya. Serangan skala ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk benteng ala jiwa kota bercahaya sejak didirikan. Tetapi bagaimana mereka bisa memiliki kapasitas untuk melawan gelombang ketiga? Semua 4.800 peluru meriam jiwa stasioner dalam gelombang ketiga ditujukan ke istana kekaisaran. Peluru melintang di langit dan muncul di atas istana kekaisaran dalam sekejap mata. Tetapi tepat pada saat ini, dinding terluar istana tiba-tiba menyala ketika 16 pilar emas melonjak ke langit. 16 pilar cahaya ini meledak lurus hingga lebih dari 500 meter di langit. Mereka menyapu langit ketika mereka bekerja sama dengan sangat baik. Bom-bom bergema, ledakan berderak terus-menerus di langit. Peluru meriam jiwa stasioner tidak jatuh dan kebanyakan dari mereka meledak di langit. Ketika 16 pilar itu menyapu, lintasan pilar-pilar ini jelas-jelas sudah dirancang sebelumnya ketika mereka menyapu daerah-daerah yang memiliki konsentrasi terpadat dari peluru meriam jiwa stasioner. Peluru meriam jiwa kelas 4 yang tersisa jatuh di dalam istana kekaisaran, tapi kebanyakan dari mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka bentrok dengan penghalang pertahanan istana yang tangguh. Mereka menciptakan riak yang cantik satu demi satu sebelum mereka dihancurkan. 16 pilar emas itu seperti 16 pilar ilahi yang melindungi istana kekaisaran, tetapi saat mereka menyapu langit, seberkas cahaya putih lainnya melayang 5.000 meter di langit di atas istana kekaisaran. Itu adalah seberkas cahaya putih yang menyerupai tombak putih dan ujungnya mengarah ke bawah. Seluruh tubuhnya memancarkan warna putih cerah dan ketika 16 pilar emas itu bergerak, itu juga bergerak. Itu menghilang dalam sekejap. Sinar cahaya putih itu terlalu cepat, tampaknya turun dari surga saat menembus ledakan di bawahnya. Siapapun yang bisa melihat dengan jelas akan menyadari bahwa sinar putih ini menyesuaikan sudutnya secara terus-menerus ketika terbang dan menghindari daerah yang paling terkonsentrasi dari ledakan itu. Itu tidak memungkinkan salah satu dari kekuatan peledak menyentuhnya. 16 pilar tidak berhasil memberantas semua meriam jiwa stasioner pada akhirnya dan masih ada beberapa yang bertabrakan dengan pelindung istana kekaisaran. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya putih yang tampak seperti bintang jatuh juga tiba dan segera mengenai permukaan penghalang. Suara yang menusuk telinga bisa terdengar ketika sinar putih mulai berputar dengan kuat itu menusuk penghalang pelindung istana kekaisaran. Alarm berbunyi di dalam penghalang pelindung jiwa dan cahaya yang memancar dari pelindung tumbuh sangat intens karena bekerja pada kapasitas maksimum. Namun cahaya putih terus mengebor ke dalam pada kecepatan yang sangat cepat dan stabil. Meskipun itu membuat suara yang sangat menjengkelkan, itu benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Garis-garis cahaya dari bagian dalam istana terbang menuju cahaya putih ini ketika mereka berusaha menghancurkannya. Namun itu selama periode waktu singkat ketika cahaya putih tiba-tiba membeku sebelum turun ke bawah. Meskipun tidak menembus penghalang, itu menempel di permukaan penghalang pelindung istana. Tepat ketika instruksi jiwa yang bertanggung jawab untuk mempertahankan interior istana akan menghela nafas lega, seberkas cahaya putih yang lebih halus mengalir keluar dari ujung sebelum memasuki interior istana. Meskipun dinding istana sangat tebal dan kokoh, cahaya putih bisa mengebor dirinya sendiri tanpa membuat suara sama sekali. Bajingan,
Su Tianran telah berdiri di depan kamar tidurnya dan baru saja menyaksikan serangkaian peristiwa yang terjadi di langit. Dia segera tahu sesuatu yang buruk akan terjadi saat dia melihat cahaya putih turun. Cahaya ungu yang intens meledak dari tubuhnya saat alat jiwa berbentuk manusia ungu emas menyelimuti tubuhnya secara instan. Pada saat yang sama dia meningkatkan intensitas cahaya ungu emas di sekitarnya saat dia mencoba menggunakan cahaya untuk melindungi tubuhnya. Dia mampu melakukan semuanya dalam waktu yang singkat. Tidak ada yang hadir yang bisa menangkap apa yang dilakukan dengan mata mereka. Tepat ketika Su Tianran selesai, seluruh istana mulai bergetar. Bom bergema, ledakan memekakkan telinga terdengar. Dari bagian bawah istana setelah itu, pilar cahaya putih melesat lurus ke langit dari tanah. Pilar ini pada awalnya tidak terlalu besar. Itu hanya setebal lengan namun, itu berkembang pesat karena merambah ke ruang di sekitarnya. Selain itu, ia memancarkan riak putih ke sekelilingnya. Pada saat ini juga setiap bangunan di istana diselimuti penghalang emas. Penghalang itu berusaha melindungi bangunan dari cahaya putih namun cahaya putih terlalu kuat untuk penghalang karena memakan bangunan dengan mudah. Penjaga istana secara efektif tidak berguna melawan kekuatan luar biasa ini. Mereka langsung menguap ketika cahaya putih menyelimutinya. Namun pada saat ini Kekaisaran Ryu mulai menunjukkan kartu traf mereka. Gambar yang tak dihitung jumlahnya menyala dari satu demi satu di dalam istana. Meskipun gambar-gambar ini dari beberapa warna yang berbeda, semuanya berubah menjadi penghalang saat mereka meluncurkan diri ke arah cahaya putih. Pada saat yang sama, penghalang jiwa pelindung di dalam istana mulai memusatkan energi dan kontrak mereka. 16 pilar emas meluncur ke arah cahaya putih saat mereka membentuk lebih banyak penghalang untuk menahannya. Tempat di mana cahaya putih telah mendarat adalah area pusat istana Kekaisaran Ryu. Saat ini Su Tianran bisa merasakan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan yang mampu membinasakan tubuhnya. Garis-garis cahaya yang tak hitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Semua garis-garis ini berasal dari alat jiwa pertahanan yang telah dirancang untuknya oleh Istri Jiwa Kekaisaran Ryu. Alat jiwa dihancurkan oleh kekuatan jiwa yang sangat tajam saat mereka melakukan upaya terakhir untuk mempertahankan penggunanya. Meskipun Su Tianran tersapu dalam riak putih yang kuat, dia akhirnya mampu bertahan karena alat jiwa berbentuk manusia serta alat jiwa pertahanan yang kuat. Namun ketika dia merangkak keluar dari cahaya putih, sudah ada beberapa retakan di atas alat jiwanya yang berbentuk manusia. Protektif kakinya juga telah hancur berkeping-keping. Karenanya dia hanya bisa menggunakan lengan dan tubuhnya untuk merangkak keluar. Di luar kota bercahaya, Huo Yuhao sedang berjuang ketika dia mencoba untuk menyerahkan barel perak raksasa itu ke Heichaito. Mundur! 300 artileri berat melaju menuju gerbang spektral. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyala dari sisi mereka dan membentuk penghalang emas yang menyelimuti semua artileri berat ke gerbang spektral. Huo Yuhao menggigit ujung lidahnya dengan ringan ketika dia mencoba untuk berkonsentrasi pada tugas yang ada. Tang Wutong terus-menerus menyuntikkan kekuatan ke dalam dirinya untuk menstabilkan keadaan tubuh Huo Yuhao. Lia diam-diam muncul saat dia melepaskan kendali duyung. Riak cahaya menghilang dari tubuhnya saat mereka mengubah interior pelindung jiwa yang keruh dan buram. Tepat ketika mereka akan selesai dengan persiapan, seberkas cahaya dapat terlihat melintas ke udara dari kejauhan saat mereka menuju ke tempat Huo Yuhao dan rekan-rekannya berada. Reaksi ini diharapkan dari kota bercahaya. Bagaimanapun, itu adalah ibu kota Kekaisaran Ryu dan kota terbesar di seluruh dunia. Setelah berulang kali diserang, akhirnya giliran kota bercahaya untuk membalas. Meskipun mereka tidak memiliki bantuan alat jiwa pengintai dari udara untuk menemukan posisi yang tepat dari Huo Yuhao dan teman-temannya, mereka secara kasar dapat mengetahui di mana mereka berada dari lokasi di mana selongsong meriam jiwa stasioner menembak ke langit. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menekan Huo Yuhao dan teman-temannya dengan pemboman karpet dan mencegah mereka melanjutkan serangan. Namun semua ini berbeda dalam harapan Huo Yuhao. Oleh karena itu ia telah mengerahkan penghalang pertahanan terkait yang telah dicarahnya dari kota Matahari Timur dan bagian benteng alat jiwa di pegunungan Mingdo. Alat-alat jiwa ini adalah kebanggaan Kekaisaran Ryu, namun mereka sekarang melindungi orang-orang sekte Tang dengan dukungan botol susu. Sementara Legiun Istri Jiwa artileri berat sedang mundur ke gerbang spektral. Legiun Istri Jiwa benteng dan Legiun Istri Jiwa sekte Tang bertugas menyapu kelompok dan menutupinya dari belakang. Huo Yuhao dan yang lainnya dijadwalkan menjadi yang terakhir masuk. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.